Kota baru gunungnya bagai daun bermanaku di sana karang, bermanaku di sana karang. Katamu lawanlah adinda iman di dada sama layak, iman di dada sama layak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Syira Aura Yustianto Zahir dengan NIM 2430811008. Aku dari Program Studi Administrasi Bisnis 2A. Di mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini, aku mau ngejelasin tentang pentingnya nilai budaya, nilai moral, nilai bahasa, dan nilai agama. Yang pertama, ada nilai budaya. Budaya mencakup sistem nilai, norma, adat istiadat, kesenian, dan tradisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Adapun peran budaya dalam membentuk karakter bangsa. Yang pertama, ada menumbuhkan identitas nasional. Budaya daerah yang beragam memperkaya budaya nasional, menciptakan identitas Indonesia yang unik di mata dunia. Yang kedua, mendorong sikap toleransi dan pluralisme. Masyarakat Indonesia diajarkan untuk menghargai perbedaan budaya, suku, dan adat. Yang ketiga, ada membentuk etos kerja dan cara berpikir. Misalnya, budaya gotong royong menanamkan nilai kebersamaan dan kerjasama. Yang keempat, ada sebagai alat pendidikan karakter. Cerita rakyat, lagu tradisional, upacara adat mengandung banyak nilai moral dan pelajaran hidup. Yang kelima, ada mencegah kehilangan jati diri. Budaya lokal memperkuat daya tahan bangsa terhadap pengaruh negatif globalisasi. Nilai yang kedua, ada nilai agama. Agama adalah sistem kepercayaan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan sesama. Indonesia memiliki keberagaman agama, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu yang diakui resmi di negara. Dan semua mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Adapun kontribusi nilai agama terhadap karakter bangsa. Yang pertama, menjadi landasan moral dan spiritual. Agama mengajarkan kejujuran, amanah, dan kasih sayang, dan pengendalian diri. Yang kedua, mendorong pembentukan pribadi yang baik. Agama mendidik manusia untuk taat, bertanggung jawab, dan memiliki tujuan hidup. Yang ketiga, menjaga stabilitas sosial. Agama mengajarkan hidup damai dan saling menghargai antar pemeluk-pemeluk agama. Yang keempat, menumbuhkan semangat gotong royong dan kepedulian. Nilai-nilai zakat, sedekah, dan sosial lainnya menumbuhkan solidaritas sosial. Dan yang kelima, menjadi dasar etika dalam berpolitik, berbisnis, dan bersosialisasi. Yang ketiga, ada nilai bahasa. Bahasa Indonesia adalah simbol pemersatu bangsa yang menjadi alat komunikasi nasional di tengah lebih dari 700 bahasa daerah. Peran bahasa dalam pembentukan karakter bangsa yaitu yang pertama, sebagai perekat sosial dan nasional. Bahasa Indonesia memungkinkan komunikasi lintas suku dan daerah secara efektif. Yang kedua, membangun kesadaran kebangsaan. Pengguna bahasa nasional menanamkan rasa cinta tanah air dan pemersatu. Yang ketiga, ada alat pembentuk pola pikir dan karakter. Bahasa memengaruhi cara seseorang berpikir dan bersikap. Yang keempat, ada penguat literasi dan pendidikan karakter. Bahasa Indonesia digunakan dalam sistem pendidikan nasional untuk menyampaikan nilai-nilai kebangsaan dan etika. Dan yang kelima, ada menjadi simbol perlawanan terhadap penjajahan. Bangsa Indonesia pernah menjadi simbol perjuangan melawan dominasi budaya asing. Adapun nilai terakhir yaitu nilai moral.
Nilai moral adalah seperangkat norma atau nilai yang mengatur bagaimana seseorang bertindak secara benar dalam kehidupan pribadi dan sosial. Adapun kontribusi nilai moral dalam karakter bangsa. Yang pertama, mendorong terbentuknya pribadi yang berintegrasi. Moral membentuk manusia yang jujur, adil, dan bertanggung jawab. Dan yang kedua, ada menumbuhkan empati dan kepedulian sosial. Moral membimbing masyarakat untuk saling membantu dan menghormati satu sama lain. Dan yang ketiga, menghindari dekadensi moral, menjadi filter terhadap pengaruh negatif seperti hedonisme, korupsi, kekerasan, dan pergaulan bebas. Yang keempat, ada menjadi dasar dari hukum dan etika masyarakat. Nilai-nilai moral mencerminkan keadilan dan kemanusiaan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang kelima, ada penting dalam pendidikan karakter. Moral adalah salah satu komponen utama dalam kurikulum pendidikan nasional. Nah, jadi kesimpulan dari 4 pilar penyangga peradaban ini secara keseluruhan, nilai budaya, agama, bahasa, dan moral adalah 4 pilar fundamental yang tak bisa terpisahkan dalam membentuk individu yang utuh, masyarakat yang harmonis, dan peradaban yang beradab. Keempat ini saling melengkapi dan menguatkan, menciptakan fondasi yang kokoh bagi kehidupan manusia. Budaya. Budaya memberikan kita identitas, akar, kearifan lokal, menjadi jembatan penghubung antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Ini menanamkan rasa kebersamaan dan cara hidup yang unik, yang membedakan kita dari bangsa yang lain. Agama. Agama membekali kita dengan landasan etika dan moral yang kuat, memberikan makna hidup, serta menuntun perilaku yang baik dan benar. Adalah kompas spiritual yang mencegah degradasi moral dan menumbuhkan kasih sayang. Bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi sekaligus penjaga peradaban, memungkinkan untuk berpikir, mengekspresikan diri, dan mentransfer pengetahuan lintas generasi. Bahasa juga menjadi perekat sosial yang mempersatukan keberagaman. Moral. Moral adalah aturan tak tertulis yang mengikat perilaku kita, mendorong kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Ini membangun kepercayaan, mencegah konflik, dan menciptakan keteraturan sosial yang esensial untuk kemajuan. Keempat nilai ini terpelihara dan terinterelasi dengan baik dalam kehidupan individu dan masyarakat. Hasilnya adalah kehidupan yang damai, penuh makna, dan berkeadilan. Mengabaikan salah satu pilar ini akan melemahkan fondasi lainnya, yang pada akhirnya dapat mengikis identitas, memicu konflik, dan menghambat kemajuan. Oleh karena itu, mari kita melestarikan, mengajarkan, dan mengamalkan nilai-nilai ini adalah investasi krusial untuk masa depan yang lebih baik. Nah, ada pun poin-poinnya yaitu nilai budaya, agama, bahasa, dan moral adalah fondasi kehidupan bermasyarakat. Keempat nilai ini membentuk kerangka berpikir, bertindak, bersikap dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa nilai ini, kehidupan sosial akan kacau dan kehilangan arah. Yang kedua, ada budaya menjaga identitas dan warisan suatu bangsa. Melalui budaya, generasi muda dapat mengenal asal-usulnya, menghargai keberagaman, serta mempertahankan jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. Yang ketiga, agama menjadi pedoman moral dan spiritual. Agama mengajarkan manusia untuk hidup dengan nilai-nilai kebaikan, menghindari perbuatan tercela, serta mengembangkan hubungan yang baik dengan Tuhan dan sesama manusia. Yang keempat,
Bahasa adalah alat komunikasi sekaligus menjaga warisan budaya. Bahasa bukan hanya untuk berbicara, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan nilai-nilai budaya, adat, dan sejarah. Bahasa juga menyatukan berbagai suku dan ras dalam suatu negara. Yang kelima, nilai moral membentuk manusia yang beradab. Moral menjadi penentu apakah seseorang bisa hidup harmonis dengan orang lain. Tanpa moral, seseorang bisa egois, tidak bertanggung jawab, dan merusak tatanan sosial. Yang keenam, semua nilai tersebut saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Budaya sering lahir dari nilai agama dan moral. Bahasa menyampaikan budaya dan nilai moral. Agama mengajarkan moral dan membentuk budaya. Semuanya membentuk sistem kehidupan yang seimbang. Ketujuh, menjaga dan melestarikan nilai-nilai ini adalah tanggung jawab bersama. Siapapun, mau itu pemimpin dan masyarakat, memiliki peran penting dalam menanamkan dan menghidupkan nilai-nilai budaya, agama, bahasa, dan moral dalam kehidupan generasi muda. Yang kedelapan, dalam era globalisasi, nilai-nilai ini menjadi benteng pertahanan. Arus informasi dalam budaya asing yang masuk tidak selalu sesuai dengan nilai lokal. Dengan memiliki nilai-nilai yang kuat, masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif. Yang kesembilan, nilai-nilai ini mendorong terciptanya masyarakat yang harmonis dan damai. Ketika semua orang menjunjung tinggi moral, saling menghargai budaya dan agama, serta bisa berkomunikasi dengan baik, maka konflik dan perpecahan bisa dihindari. Dan yang terakhir, penerapan nilai-nilai ini menghasilkan pribadi yang berkualitas. Individu yang berbudaya, bermoral, religius, dan mampu berkomunikasi dengan baik, cenderung lebih sukses, dipercaya, dan mampu menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Sekian penjelasan dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan tentang pentingnya nilai budaya, moral, agama, dan bahasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.